Rama Bergawa. Rama Bergawa atau yang lebih dikenal sebagai Rama Parasu, merupakan titisan Dewa Wisnu yang keenam. Ia selalu membawa kapak sebagai senjatanya. Parasurama adalah putra dari Begawan Beregu dan Dewi Ranuka. Sewaktu kecil dia diberi nama Rama dan setelah dewasa dia lebih dikenal dengan nama Rama Parasu karena ia selalu membawa kapak di pundaknya. Dikisahkan Prabu Jumakdini marah kepada istrinya yang selalu berselingkuh kepada ksatria, hingga meminta kelima anaknya untuk membunuh ibu mereka dan menjanjikan kepada mereka akan mengabulkan semua permintaan mereka. Tapi sayang kelima anaknya gagal dan tidak sanggup untuk membunuh ibu mereka. Hal ini membuat Jumakdini marah dan mengutuk kelak anaknya menjadi batu. Tapi lain dengan Rama Bergawa atau Parasurama, dia bisa membunuh ibunya. Lalu dia meminta janji kepada ayahnya. Parasurama meminta ayahnya untuk menghidupkan kembali ibunya dan mengembalikan kelima kakaknya menjadi manusia kembali. Zaman Parasurama hidup adalah zaman di mana para ksatria saling berperang satu sama lain. Hal ini menyebabkan kebencian kepada ksatria semakin bertambah. Apalagi waktu itu raja yang bernama Karyawirya Arjuna merampas sapi milik ayahnya sehingga Parasurama marah dan membunuh raja tersebut. Tapi anak-anak Kartawirya tidak terima dan membalas dendam dengan membunuh Jamadagni. Parasurama pun membunuh mereka semua dan para ksatria lainnya. Tak terhitung lagi banyaknya ksatria yang berhasil ia bunuh. Ia dikisahkan sampai mengelilingi dunia sampai 3 kali demi menumpas para ksatria. Setelah dikira cukup menumpas para ksatria, Parasurama pun merasa jenuh dan mengadakan upacara pengorbanan suci di tempat yang bernama Samanta Pancaka yang kelak tempat itu akan berganti Kuruksetra yang akan dijadikan perang suci antara Pandawa dan Kurawa. Pada zaman Dwapara Yuga Dewa Wisnu terlahir kembali sebagai anak Prabu Basudewa. Pada zaman itu Parasurama hidup sebagai Brahmana dan kala itu Narpati Basukarno menyamar menjadi Brahmana untuk menjadi murid Parasurama. Hal ini dilakukan karena Narpati Basukarno tahu Parasurama sangat membenci para ksatria. Tetapi penyamaran Basukarno pun terungkap kala Parasurama tidur di pangkuan Basukarno. Waktu itu ada seperti serangga atau hewan yang menggigit kaki Basukarno. Takut gurunya terbangun dari tidurnya, Narpati Basukarno pun menahan sakit akibat gigitan itu sampai seluruh keringat bercucuran. Akhirnya keringat Basukarno sampai menetes ke wajah Parasurama karena sakit yang luar biasa yang dialami Basukarno. Parasurama pun terbangun dari tidurnya dan mengetahui akan hal itu. Terungkaplah Basukarno. Tidak ada orang yang sanggup menahan sakit itu kecuali ksatria. Maka Parasurama pun marah dan mengutuk Narpati Basukarno. Bahwa ia akan lupa dengan semua ilmu kesakitan yang telah ia pelajari pada saat ia terdesak dalam pertempuran. Dan terbukti ketika Narpati Basukarno melawan Raden Arjuna di Perang Baratayuda Joyo Binangun, ketika kereta perang Narpati Basukarno terperosok ke dalam lumpur sementara Arjuna sudah membidik panah ke arahnya. Dari sekian banyaknya ksatria yang ia tumpas, ada ksatria yang masih hidup salah satunya adalah Raden Wangsasurya yang berkuasa di negeri Ayodhya Kerajaan Kosala. Salah satu keturunan Raden Wangsa adalah Sri Rama. Setelah merasa jenuh, Rama Bergawa memutuskan untuk meninggalkan dunia. Atas petunjuk Dewa Rama Bergawa akan mencapai surga apabila ia mati di tangan titisan Wisnu. Pada zaman berikutnya Rama Bergawa bertemu Arjuna Sasrabahu yang sama-sama titisan Dewa Wisnu. Pada saat itu Arjuna Sasrabahu telah kehilangan semangat hidupnya karena baru saja kehilangan istrinya yang bernama Dewi Citrawati dan patihnya yang bernama Bambang Sumantri. Dan pertarungan pun terjadi, tetapi malah dialah yang berhasil membunuh Arjuna Sasrabahu. Rama Bergawa sangat kecewa kepada para dewa dan menuduh dewa berbohong. Maka turunlah Batara Narada dan menjelaskan kepada Rama Bergawa bahwa Dewa Wisnu telah meninggalkan Arjuna Sasrabahu dan akan terlahir kembali sebagai Sri Rama putra Prabu Dasarata. Keberhasilan Sri Rama dalam memenangkan memperebutkan Dewi Sinta di kerajaan Mantili pun terdengar oleh Rama Bergawa. Ia kemudian mencegat Sri Rama di perjalanan ketika Sri Rama memboyong Dewi Sinta ke Ayodhya. Rama Bergawa menantang Sri Rama untuk bertarung. Dalam perang tersebut akhirnya Rama Bergawa gugur di tangan Sri Rama dan naik ke kahyangan untuk menjadi dewa bergelar Betara Rama Parasu. Pada saat Prabu Kresna dalam perjalanan menuju Astinapura untuk menjadi duta para Pandawa, Rama Bergawa pun ikut dan menjadi saksi perlindungan dengan Kurawa.